just arrogant and a very big bully. He does not care of anything. Di ujung utara dunia, di tengah es dan angin Arktik, sebuah perlawanan besar muncul dari tempat yang selama ini jarang disorot dunia. Ribuan warga Greenland turun ke jalan di Nuuk, bukan untuk menuntut ekonomi atau kebijakan lokal, tetapi untuk satu pesan tegas. Mereka menolak menjadi bagian dari Amerika Serikat. Bagi rakyat Greenland, pulau ini bukan komoditas strategis, bukan pion geopolitik, dan bukan wilayah yang bisa dinegosiasikan di atas meja kekuasaan global. Aksi massa itu bukan sekedar demonstrasi simbolik. Spanduk-spanduk yang dibentangkan menyuarakan satu kalimat sederhana namun keras. Kedaulatan tidak untuk dijual. Di tengah suhu dingin Arktik, kemarahan rakyat justru terasa panas. Mereka melihat rencana pengambil alihan sebagai ancaman langsung terhadap identitas, otonomi, dan masa depan mereka. Greenland bukan tanah kosong. Ia adalah rumah, sejarah, dan warisan. Penolakan rakyat Greenland juga mencerminkan ketakutan yang lebih dalam. Bergabung dengan Amerika berarti membuka pintu bagi dominasi militer, eksploitasi sumber daya, dan hilangnya kendali atas tanah sendiri. Banyak warga percaya bahwa di balik narasi keamanan dan investasi, ada ambisi strategis Amerika untuk menguasai jalur Arktik dan sumber daya yang terkubur di bawah es yang mencair. Ketegangan ini tidak berhenti di tingkat lokal. Penolakan Greenland segera bergema di lingkaran aliansi Barat. Sejumlah negara anggota NATO, terutama yang memiliki kepentingan langsung di Eropa dan Arktik, mulai menunjukkan sikap tegas. Denmark, sebagai negara yang memiliki hubungan historis dan politik dengan Greenland, berada di garis depan penolakan. Prancis dan Jerman menyuarakan kekhawatiran serius tentang stabilitas kawasan jika satu negara bertindak sepihak. Inggris, meski memiliki hubungan khusus dengan Amerika, juga menunjukkan kehati-hatian. Bagi negara-negara Eropa, rencana pengambil alihan Greenland bukan hanya soal satu pulau, tetapi presiden berbahaya. Jika sekutu bisa ditekan dan diancam demi kepentingan strategis, maka aliansi itu sendiri berada di ujung rapuh. Dalam konteks inilah, sinyal militer mulai muncul. Beberapa negara NATO meningkatkan kehadiran mereka di kawasan Arktik dan sekitar Greenland. Bukan dalam bentuk deklarasi perang, tetapi melalui latihan militer, patroli, dan penempatan personel dalam kerangka keamanan regional. Langkah ini dibaca luas sebagai pesan politik. Greenland tidak sendirian, dan kawasan Arktik bukan wilayah bebas klaim sepihak. Kehadiran militer ini juga memiliki makna simbolik. Ia menunjukkan bahwa penolakan terhadap ambisi Amerika bukan hanya datang dari rakyat Greenland, tetapi juga dari sesama sekutu yang mulai merasa terancam oleh pendekatan koersif. Ancaman kenaikan tarif impor terhadap sejumlah negara sekutu semakin memperkeruh suasana. Bagi banyak pihak, ini adalah bentuk tekanan ekonomi untuk memaksa kepatuhan politik. Tarif impor yang diarahkan ke beberapa negara sekutu dipandang sebagai garis merah. Alih-alih memperkuat aliansi, langkah ini justru membuka luka lama. Ketergantungan ekonomi yang digunakan sebagai senjata. Di mata publik Eropa, Amerika tidak lagi bertindak sebagai pemimpin kolektif, tetapi sebagai kekuatan yang siap menekan siapapun yang menghalangi ambisinya. Bagi rakyat Greenland, dinamika ini mempertegas alasan mereka turun ke jalan. Mereka melihat bagaimana konflik kepentingan negara besar bisa dengan cepat mengorbankan suara rakyat kecil. Greenland menjadi contoh nyata bagaimana wilayah strategis bisa berubah menjadi arena tarik-menarik kekuatan global tanpa mempertimbangkan kehendak penduduknya. Di sisi lain, negara-negara NATO berada dalam dilema. Mereka harus menjaga aliansi, tetapi juga tidak bisa menutup mata terhadap tindakan yang merusak prinsip dasar kedaulatan dan persetujuan rakyat.
penguatan kehadiran militer di kawasan Greenland menjadi jalan tengah. Tidak menantang secara langsung, tetapi cukup kuat untuk menahan eskalasi sepihak. Situasi ini mengungkap realitas pahit geopolitik modern. Aliansi bukan lagi jaminan perlindungan tanpa syarat. Ketika kepentingan strategis bertabrakan, bahkan sekutu pun bisa menjadi sasaran tekanan. Greenland, pulau yang jauh dari pusat kekuasaan dunia, kini menjadi simbol perlawanan terhadap logika kekuatan semata. Pada akhirnya, krisis ini bukan hanya tentang Amerika dan Greenland. Ini adalah cerita tentang batas kekuasaan, tentang suara rakyat yang menolak ditelan ambisi global, dan tentang aliansi yang diuji oleh kepentingan sempit. Greenland berdiri sebagai pengingat bahwa di tengah dunia multipolar, tidak ada pemimpin absolut, dan tidak ada wilayah yang bisa dipindahkan begitu saja tanpa perlawanan. Jika ketegangan ini terus berlanjut, dunia akan menyaksikan satu hal penting. Apakah kekuatan global akan belajar menghormati kehendak rakyat, atau justru semakin mengandalkan tekanan ekonomi dan militer? Greenland telah memilih sikapnya. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan dilakukan Amerika selanjutnya ketika rakyat Greenland sendiri menolak untuk bergabung?